wabarakatuh. Masih semangat generasi penerus bangsa? Luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bukta. Saya adalah mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Setan, jurusan Pajak, program studi D3 Pajak, kelas 513. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu informasi atau bisa kita sebut sebagai sharing-sharing terkait dengan perpajakan dan aspek pentingnya bagi masyarakat dan negara. Sebelum membahas lebih jauh tentang pajak, saya ingin bertanya, kira-kira apa sih definisi pajak itu? Jadi, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kurang lebih isinya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak diberikan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Mengapa sih kita wajib membayar pajak? Padahal kan uang yang kita peroleh adalah hasil dari kerja keras kita ataupun berasal dari orang tua kita. Mengapa kita harus membayarnya kepada negara? Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bisa berkontribusi kepada negara. Salah satu caranya adalah dengan cara taat membayar pajak. Selain itu, alasan mengapa kita wajib membayar pajak adalah pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi kira-kira adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Setelah kita mengetahui alasan mengapa kita wajib membayar pajak, kita perlu tahu juga fungsi dari pajak itu sendiri agar kita tidak merasa rugi dalam membayar pajak. Fungsi dari pajak itu ada 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi stabilitas, fungsi mengatur, dan fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Artinya adalah negara menganggarkan untuk melakukan pembangunan nasional. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas infrastruktur, dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi stabilitas. Dalam hal ini, negara menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satunya adalah dengan cara menekan angka inflasi dan deflasi agar tetap terjaga, agar tetap kecil, supaya bisa dikendalikan oleh negara. Yang ketiga adalah fungsi mengatur. Contohnya adalah penurunan tarif pajak usaha mikro, kecil, menengah yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Hal itu disebabkan agar pihak usaha mikro, kecil, menengah supaya bisa eksis dan tetap menjalankan usahanya karena tidak terbebani oleh tarif perpajakan yang tinggi. Yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Contohnya adalah dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan atau yang belum mendapatkan pekerjaan. Adapun contoh yang lain adalah dengan cara memberikan tarif yang tinggi terhadap barang yang mewah supaya pola konsumsi barang mewah dapat ditekan. Berdasarkan pemerintah yang mengaturnya, pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat contohnya antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai, dan pajak bumi bangunan, sektor perkebunan, perhutanan, dan tambangan. Adapun pajak daerah dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten kota contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan atas tanah dan bangunan. Kita tadi membahas tentang jenis-jenis pajak, maka kesempatan kali ini
kita akan membahas tentang pajak-pajak yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan kita tidak menyadarinya. Yang pertama adalah pajak atas hadiah undian. Seringkali dalam suatu acara televisi yang berupa bagi-bagi hadiah, biasanya pemandu acara televisi berkata bahwa hadiah dipotong pajak ya. Nah, itu adalah contoh dari pajak atas hadiah undian. Yang kedua adalah pajak penambahan nilai. Biasanya kita ketika berbelanja di supermarket, maka kita akan mendapatkan struk yang di dalamnya terdapat tulisan pajak penambahan nilainya. Kenapa terdapat pajak penambahan nilai? Karena barang yang kita beli merupakan barang yang kena pajak, yaitu pajak penambahan nilai sendiri. Yang ketiga adalah pajak restoran. Seringkali kita mesti berpikir, mengapa makanan dan minuman di restoran itu mahal-mahal? Selain karena kualitasnya, ternyata makanan dan minuman di restoran itu dikenakan pajak restoran. Yang keempat adalah pajak kendaraan bermotor. Kita bisa mengetahui bahwa ada pajak kendaraan bermotor itu berasal dari STNK atau surat tanda nomor kendaraannya. Jika kita berbicara tentang peran pajak dalam perekonomian negara, maka perannya tersebut sangatlah signifikan. Bahkan dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 menyebutkan bahwa total penerimaan negara itu sebesar 2.165,1 triliun rupiah dan total penerimaan perpajakan di Indonesia itu sebesar 1.786,4 triliun rupiah atau sebesar 82,5% dari total penerimaan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara itu hidupnya berasal dari pajak. Pajak merupakan ruh dari negara. Tanpa pajak, negara tidak akan hidup. Jika dipikir-pikir, maka hubungan kita sebagai warga negara dengan pajak adalah simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Kenapa? Karena kita membayar pajak untuk negara. Akan tetapi, negara mengelola penerimaan pajak itu demi kepentingan kita sendiri, untuk kegunaan dan kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah untuk pemberian fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembagian gaji pegawai, transportasi, serta alat-alat untuk pertahanan dan keamanan supaya Indonesia terjaga. Kita tahu bahwa pajak merupakan penopang penerimaan negara. Bisa kita katakan bahwa keberhasilan atau keberlangsungan hidup negara bergantung pada besarnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang cinta tanah air, maka langkah yang kita lakukan pertama-tama adalah belajar dan berorganisasi. Dengan begitu, kita bisa menjadi lebih berilmu dan berpengalaman, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses dan berpenghasilan banyak. Akan ada banyak manfaat ketika kita menjadi orang yang sukses. Contohnya, kita bisa membangun lapangan pekerjaan bagi orang lain, seperti pengusaha. Selain itu, ketika kita sukses, tentunya penghasilan kita akan besar, sehingga pajak yang kita bayarkan untuk negara nanti besar. Lalu kita bisa berkontribusi lebih pada negara dengan membayar pajak tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan saya minta maaf. Jangan lelah untuk mencintai Indonesia, kata Menteri Keuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.